Bab 44 Tabrakan. Ku berlari tanpa henti, tanpa arah. Hanya aku, sekarang hanya dirikulah yang aku miliki. Semuanya telah mati bagiku. Cinta sudah tidak bisa aku percaya lagi. Bagaimana mungkin aku bisa percaya lagi jika aku dihancurkan sedalam ini? Aku membiarkan diriku dibodohi oleh cinta, tanpa aku sadari telah melukai diri sendiri. Andai waktu bisa diputar kembali, aku tidak ingin bertemu dengan Dante, Danita, ataupun Reno. Aku ingin berjuang sendiri di dunia yang kejam ini, berjuang untuk ibu, meski saat ini aku lepas tangan padanya untuk Nia. Ibuku berhak bahagia, berhak hidup dengan tenang tanpa adanya bayangan punya anak seorang penyewa rahim sepertiku. Aku tahu kalau ibu paling membenci hal ini. Jujur aja, aku seperti mengulang apa yang sudah ibu lakukan dulu. Aku adalah anak dari hasil zina, pantas aja. Hanya aja waktu itu aku sudah pasrah dengan segala macam keegoisan dunia. Kenapa dunia harus berpihak pada orang yang berkuasa? Kenapa orang semacam aku bisa semenderita ini? Aku tahu di mana aku sekarang. Ramai kendaraan lalu lalang, lampu kendaraan yang saling menyoroti satu sama lain. Aku juga ingin menjadi salah satu dari mereka, menjadi penengah keriuhan ini. Bruk, anak kecil menabrakku. Aku menghiraukannya. Ia hanya akan menghalangi langkahku untuk menengahi jalanan aja. Anak kecil harus bersama orang tuanya, bukan berkeliaran seperti ini. Atau nanti dia salah arah, sama sepertiku. Beberapa kali, aku hampir saja jatuh akibat heels ini. Cukup membuatku kewalahan. Aku memutuskan untuk bertelanjang kaki, berjalan entah tanpa arah, menentengnya. Toh juga tidak berarti lagi bagiku. Pesta yang sudah direncanakan akan berakhir dengan begitu indah, hancur dalam sekejap mata. Dasar perempuan murahan, kamu tidak pantas bahagia. Kenapa bisa ada perempuan buruk seperti dia di dunia ini? Orang tuanya pasti menyesal telah membesarkan anak seperti dia. Dasar pelacur. Aku tidak percaya padamu, Ana. Kamu tega bermain di belakangku dengan sahabatku. Kamu pantas mati, cinta. Suara itu entah dari mana asalnya. Memenuhi pendengaranku, memenuhi otakku hingga membuatku pening. Beberapa kali orang menabrak bahuku tidak sengaja. Aku hanya fokus pada suara ini. Kenapa tidak bisa diam, bahkan hanya untuk sebentar aja. Bruk, aku tersandung, membuatku jatuh sendiri. Memang dasarnya aja aku yang bodoh, tidak bertenaga. Jujur, aku tidak bertenaga sama sekali. Tolong hati-hati, Pak. Jalanan sedang ramai karena ada tabrakan di depan. Seorang wanita parubaya membantuku berdiri. Aku hanya tersenyum tipis padanya, lalu pergi. Aku tidak mau memperpanjang urusan lagi dengan banyak orang, meski aku tidak mengenalnya sekalipun. Mbak, ini heels punya Mbak. Tadi ketinggalan di sana, ucapnya lagi mencegahku. Heels yang mewah memang tidak pantas untuk perempuan sepertiku. Kemewahan dan keistimewaannya akan sirna begitu aku yang memakainya. Benda itu tidak pantas untuk aku pakai, ambil aja. Aku melengos dari hadapannya. Baru aja melangkah, ternyata sudah ada yang berbisik menyebut namaku dengan lantang. Bukannya itu perempuan yang sedang viral? Kalau tidak salah namanya Cinta Anastasia, si penyewa rahim. Dek. Sekarang aku dilabeli sebagai penyewa rahim oleh semua orang. Namaku dikenal dengan sebutan itu. Bukankah terdengar menjijikan? Kalian tahu apa yang bisa aku lakukan? Diam saja seperti orang bodoh, mendengarkan hinaan mereka. Bahkan mereka sengaja mengatakannya dengan suara yang keras, membuat yang lain berkumpul dan melihat si penyewa rahim ini. Kalau dari fotonya sih memang dia, pakaiannya juga sama. Kok dia bisa berani sih melakukan itu? Gak malu atau gimana? Dasar. Malu. Jujur aja, kalau dengan itu bisa membuat ibuku sembuh, aku tidak malu. Setidaknya kerusakan diri dan kesakitan yang aku rasakan terbayarkan dengan kesembuhannya. Berharap bisa hidup bahagia bersama, namun kini apa? Ibu sudah tahu kedokku sebagai perempuan kotor. Dia bahkan tidak mau melihatku. Kalau seperti itu, tentu aja malu.
Apa yang sudah aku perjuangkan hanya sia-sia aja. Tidak akan ada yang mau bermain atau sekedar berkenalan dengan perempuan sepertiku. Aku tahu tidak akan ada yang paham dengan kondisiku sekarang. Menghinaku, pantas aja mereka melakukannya. Karena mereka belum merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Mereka belum mengalami betapa putus asanya tidak punya apapun di dunia. Harta, kekuasaan, seakan mereka enggan mendekat padaku. Kok dia berani ya? Ih, jijik banget aku sama orang seperti ini. Orang tuanya tahu nggak ya? Aku penasaran. Katanya demi harta loh. Memangnya dia tidak punya tangan dan kaki buat kerja yang lebih baik dikit daripada sebagai pelacur seperti ini? Perkataan mereka berhasil melukai hatiku. Tatapan mereka sangat tidak nyaman bagiku. Kenapa aku harus mendapatkan hal seperti ini? Seakan aku memang tidak pantas untuk bahagia atau setidaknya bisa hidup dengan tenang. Hei, kamu tidak malu merayu suami orang? Tanya salah satu dari mereka. Semakin banyak yang mengerumungiku, sama seperti saat di rumah Reno. Mereka menggunakan benda canggih persegi panjang itu untuk merekamnya. Aku dijadikan objek permainan oleh mereka. Aku benci, muak. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk melawan mereka. Hanya bisa berdiam diri, membenci diri sendiri. Hei, sebegitukah mereka sampai mendorongku? Mereka bahkan tertawa melihatku terjatuh. Orang yang sama, wanita parubaya itu kembali membantuku bangun. Ia membersihkan gaun yang kupakai. Aku merasa tersentuh dengannya. Ia berbeda dari yang lainnya. Kenapa hanya sedikit orang yang seperti dia? Jangan pikirkan ucapan mereka, ayo kita pergi, bisiknya memegang lenganku. Aku berhenti, melepas tangannya dari lenganku. Ia menatapku bingung. Wanita parubaya itu tidak boleh mendapatkan keburukan hanya karena menolongku. Anda memang baik, hanya saja jangan mendekatiku. Aku ini makhluk yang kotor. Aku tersenyum pahit padanya. Aku memberanikan diri untuk menguatkan diriku sendiri. Aku merasa yang paling beda di antara mereka semua. Hei, Bu, jangan dekati dia. Nanti ibu ketularan kotor, teriak salah satu dari mereka. Aku tersenyum mendengar teriakannya. Ia tahu pasti siapa aku, not bad. Kak, terima kasih loh atas ucapannya. Kalau aku manusia kotor, memangnya ada yang bisa menjamin hidup kakak tidak lepas dari dosa? Apa kakak bisa membuktikan seberapa suci kakak di dunia ini? Apa kakak tahu apa saja yang sudah aku alami selama ini? Tidak kan? Jadi, jangan kalian buang-buang waktu kalian dengan mencelaku, melabeliku sebagai manusia kotor, karena tidak ada yang tahu betapa kotornya kalian juga. Aku langsung melengos ketika sudah mengatakan itu. Baru saja satu langkah, serasa ada yang terlempar ke arahku. 2 kali, telur mentah mengenai kepala bagian belakangku. Aku hanya kasihan pada telur itu, tidak digunakan dengan baik. Pergi saja kamu, gadis kotor, jangan kotori kami dengan kelakuanmu itu. Aku langsung membalikkan badan, hendak melawan mereka. Baru saja berbalik, di depanku sepasang kekasih yang sudah menyakitiku. Kenapa mereka selalu mengikuti kemanapun aku pergi? Seakan mereka tidak akan tenang kalau aku tidak mati saat ini juga di depan mata mereka. Ana! Dante hendak mendekatiku, langsung dicegah oleh Danita. Ia kembali tersenyum licik ke arahku, sama seperti saat di rumah Reno. Apa dia akan mempermalukanku lagi di depan banyak orang seperti ini? Dia terlalu niat dalam menyakitiku, terlalu niat. Aku pikir tanpa aku perkenalkan dia, kalian sudah tahu siapa dirinya. Iya benar, dia adalah Cinta Anastasia, seorang perempuan yang menyewakan rahimnya pada suamiku. Tidak hanya itu, dia juga menggoda suamiku, padahal sudah diberi banyak uang. Dia tidak puas, jijik banget kan ya? Ucap Danita, sama seperti yang aku pikirkan. Dia akan mempermalukanku di depan umum lagi. Danita, jangan seperti itu lagi, ucap Dante. Ia berjalan mendekatiku. Stop. Dante langsung berhenti kalau aku menyuruhnya berhenti. Aku melihat sekitar. Mereka semakin penasaran dengan kami. Mungkin mereka mengira kalau ini adalah hal yang menarik bagi mereka. Kamu sedang hamil, Ana. Jangan berpikir macam-macam, ucap Dante. Semakin membuat mereka menyorot kami. Tak tanggung-tanggung, semakin berbisik satu sama lain.
Aku menatap Dante tepat pada matanya. Kenapa dia tidak mengerti apa yang aku rasakan? Ia terlalu egois. Menatapnya lama seperti ini membuatku lemah. Tak sadar, aku menangis di depannya. Entah kenapa, ini sakit membuatku sesak. Maaf, aku tidak mengenalmu, ataupun Ana yang kamu sebutkan. Aku bukanlah orang yang kamu kenal. Aku pergi dari hadapan mereka semua, dengan perasaan yang campur aduk. Aku manusia yang sangat bisa terluka. Aku juga punya hati, bisa terluka dan sakit dalam waktu bersamaan. Berlari, aku ingin melarikan diri dari dunia ini. Semuanya sama aja, menyakitkan. Tit, tit, Ana, brak. Bab 45, hidup baru. Hampir aja aku ketabrak. Padahal kecelakaan itu dengan jelas terjadi di depan mataku. Seorang perempuan yang menggandeng anaknya ditubruk truk besar. Naas sekali, keduanya terlindas truk. Entah bagaimana cara dia akan menebus dosanya. Entah bagaimana cara dia mengabulkan segala keinginan yang belum dia capai. Keduanya, ibu dan anak, akan ke surga. Ana! Di tengah keramaian, orang melihat kejadian kecelakaan ini. Aku melarikan diri, semakin membuatku leluasa menyembunyikan diri dari kejaran Dante. Aku bersembunyi di antara kerumunan orang yang melihat korban kecelakaan. Sedikit celah bagiku untuk melihatnya. Dante melihat ke sembarang arah. Ada Danita yang tersenyum miring di seberang sana. Santai seakan tidak pernah terjadi apapun. Licik memang. Seharusnya dialah yang tidak pantas bahagia. Ana! Semakin dia meneriakkan namaku, semakin aku ingin melarikan diri. Sejauh mungkin sampai tidak seorang pun yang mengenalku. Aku bersembunyi sampai Dante lelah mencariku. Tanganku ditarik. Aku terkejut. Ini tidak mungkin Dante kan? Aku fokus melihat ke depan. Tidak mau membalikkan badan dan menghadap belakang. Orang itu kembali menarik tanganku dan bahuku. Lega rasanya, bukan Dante, melainkan wanita parubaya tadi. Ia tersenyum padaku, sedangkan aku berusaha untuk membuat diriku tenang. Malam ini terlalu banyak menguras tenaga dan pikiran, memaksa hati untuk pasrah dengan hidup. Ikutlah denganku, kamu akan aman denganku, nak, ucapnya. Tapi, udah ikut aja, aku tidak akan menyakitimu. Aku akan menyelamatkanmu dari pasangan itu, percayalah padaku. Ia memisahkanku dari kerumunan ini, membawaku menuju sebuah gang perumahan. Tidak ada penerangan apapun. Aku takut, meski dia terlihat baik, apalagi seorang wanita, tapi dia sama iblisnya dengan Danita. Rasa takut itu pasti, hanya saja tidak ada sekalipun kode penyerangan yang ia lakukan padaku. Ibu, kita mau kemana? Tanyaku. Dia diam aja, sampai kita berhenti di sebuah rumah kecil. Ibu itu masuk ke dalam rumah itu, menyalakan lampu dan mengajakku untuk masuk. Sepertinya memang dia adalah orang yang baik. Mana mungkin seorang ibu bisa membahayakan orang lain. Dia punya anak, sudah pasti mengerti betul bagaimana rasanya disakiti. Rumah yang sederhana, hampir sama dengan kontrakan yang dulu tempatku dan ibu tinggal. Bahkan barang-barangku masih berada di sana. Tapi percuma aja kalau ke sana. Tahu juga bukan hakku lagi. Dante sudah membelinya, yang berarti itu adalah miliknya, bukan milikku. Aku perhatikan, ibu itu tampak sibuk. Aku terus saja memperhatikan keadaan sekitar, mencari sesuatu yang sekiranya tidak membahayakanku darinya. Duduk aja, nak, aku akan memanaskan makanan untukmu, ucapnya. Aku duduk di salah satu kursi plastik yang ada di dekatku. Ternyata aku salah, tidak ada apapun di sini. Benda berbahaya atau benda tajam lainnya. Mungkin memang murni dia mau menolongku. Semoga aja tidak ada maksud lain. Tuhan, inikah bantuan yang kamu kirimkan untukku? Setidaknya akan ada orang yang menopang keputusasaan ini. Aku bingung. Tuhan menyuruhku mati atau hidup dengan keputusasaan ini? Atau memang bahagiaku ada di tempat yang lain? Baru sekarang terasa. Ternyata telapak kakiku terluka. Ada kaca yang tertancap di telapak kakiku. Baru saja hendak melihatnya lebih jelas, kakiku sudah diambil alih oleh ibu tersebut. Dia membawa air dalam baskom dan kain.
Kalau terluka, jangan dipendam. Semakin dipendam, semakin terasa sakit. Semakin kita membenci diri kita sendiri, ucapnya. Aku terdiam, tidak bisa mengatakan apapun. Pasalnya, apa yang dia katakan oleh ibu ini sangat benar adanya. Semakin aku memendamnya, semakin aku benci pada diriku sendiri. Semakin aku ingin mengakhiri hidupku, tapi tetap saja tidak bisa. Contohnya sekarang, aku bahkan ditolong oleh malaikat ini. Memang tidak semua hal yang kita inginkan akan seperti yang kita impikan. Kadangkala kita kecewa, kadangkala kita terluka. Kadang kita merasa kalau dunia itu tidak pernah adil pada orang rendahan seperti kita. Kita selalu merasa disakiti oleh takdir. Nyatanya tidak, karena yang sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan hal yang sangat baik untuk kita. Aku tidak menyalahkanmu sebagai seorang yang seperti itu. Hanya saja, kamu harus banyak-banyak bersabar dan jangan pernah menyerah dengan semua ini. Sulit memang, tidak semudah kata-kata. Aku yakin kamu kuat menjalaninya. Apalagi sekarang ada makhluk suci di dalam tubuhmu. Kamu juga harus memikirkannya. Jangan egois dengan diri sendiri. Dia juga ingin bahagia dan hadir di dunia ini. Pikirkan itu lagi sebelum mengakhiri hidup sendiri. Ucapnya panjang kali lebar. Mendengarnya mengucapkan itu membuatku tersentuh. Ia seakan tahu betul bagaimana dunia ini serta pengorbanannya. Aku sampai tidak sadar menintikan air mata. Seharusnya Anda tidak membawaku ke tempat Anda. Anda tidak dengar kalau aku ini adalah perempuan yang kotor, seorang penyewa rahim. Ucapku. Ini memang menyakitkan mengakuinya sendiri. Hanya saja dia harus tahu sebelum menyesal kemudian. Dia selesai dengan kakiku, bahkan memasangkan perban. Ia menatapku tersenyum kecut. Pertama, aku bukan Anda. Panggil aja aku dengan sebutan Bunda. Tidak masalah bagiku. Kedua, memangnya kenapa kalau aku membawamu ke rumahku? Apa rumahku akan ditodong senjata tajam? Tidak kan? Ucapnya. Benar, aku sampai tidak bisa berkata-kata mendengarnya. Memangnya ada apa denganku? Kenapa aku harus dikucilkan sampai sejauh ini? Padahal aku sama sekali tidak merugikan mereka. Ketiga, tidak ada seorang pun yang mau diberikan keadaan seperti itu. Kamu perempuan, aku juga perempuan. Ketiga, tidak ada seorang pun yang mau diberikan keadaan seperti itu. Kamu perempuan, aku juga perempuan. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Memang tidak persis, tapi setidaknya aku punya hati nurani sebagaimana perempuan. Tidak ada yang mau dikotori oleh pria yang bukanlah pasangan atau orang yang kita cintai. Tidak ada, kecuali ada keadaan yang memaksa. Nah, sekarang pertanyaanku, memangnya apa yang membuatmu sampai berani melakukan itu? Untuk sejenak, aku juga akan seperti yang lainnya, pasti akan jijik denganmu. Hanya saja kita pernah berada di posisi yang sama. Semuanya menyalahkan diri kita yang tidak tahu letak kesalahan kita. Memanglah tidak adil. Tambahnya, ia berdiri, mungkin untuk menaruh kembali baskom itu. Demi ibu, ucapku menangis tanpa malu, bahkan di depan orang yang baru aku kenal. Ucapanku itu membuatnya berhenti melangkah. Ia duduk di sampingku, dia memelukku. Di tengah tangis ini, ada wanita yang masih mau mendengarkan keluh kesah dari seorang yang tersakiti. Itu semua demi ibuku. Aku tahu, ini adalah pekerjaan yang hina. Mana mungkin ada yang mau merasakan kehinaan seperti ini. Tapi semuanya aku lakukan demi ibuku. Dia parah, dan aku membutuhkan banyak uang untuk membiayai pengobatannya. Andai saja aku punya pekerjaan yang layak, yang bisa membiayainya tanpa harus punya utang, mungkin aku tidak akan memilih jalan yang salah seperti ini. Tapi tidak, semuanya tidak aku miliki. Aku hanya punya tubuhku yang bisa aku tawarkan padanya. Apakah aku salah? Tanyaku. Dia terdiam, tidak menjawab apapun. Salahnya lagi adalah aku mencintai pria itu. Meski bagaimanapun caranya, dia melukaiku. Sama saja, aku masih mencintainya dalam diam yang menyakitkan. Aku tahu semua kelicikannya ketika aku sudah positif hamil dan resmi menjadi penyewa rahim untuknya. Menyakitkan sekali. Ungkapku sampai sesenggukan. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang aku rasakan selain diriku sendiri. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Itu bisa membahayakan kandunganmu. Ibu hamil rentan kalau stres. Kamu harus tetap tenang, bujuknya menenangkanku.
Aku ingin hidup tenang meski dengan cara kematian sekalipun. Baik sekali wanita ini. Ia memberiku makan, sesudahnya ia menyuruhku untuk mengganti gaun yang kupakai sekarang dengan pakaiannya. Sangat kebesaran untuk ukuran tubuhku yang semakin mengecil. Kamu tampak kurus, padahal kamu sedang hamil, ucapnya hampir menertawakanku. Ah, malu sekali. Ini karena aku lalai pada diriku sendiri, jawabku. Aku tidak mau lagi membawa-bawa nama Danita maupun Dante lagi. Aku bukanlah cinta Anastasia yang mereka kenal. Aku akan menjadi cinta Anastasia yang baru, yang tidak semua orang bisa mengenalnya. Setelah aku pikir-pikir, kamu mau ikut gak denganku? Aku akan pulang kampung dan tidak lagi di Jakarta. Kamu bisa denganku di sana, di rumah Jompo. Tempatnya sangat menenangkan. Kamu bisa hidup dengan baik di sana, ucapnya. Tempat baru, menenangkan. Bukankah ini yang aku inginkan sejak dulu? Terdengar menarik. Aku mengangguk semangat. Entah kenapa, aku ingin sekali memeluk wanita yang satu ini. Dia baik sekali, tanpa melihat siapa aku yang sebenarnya. Tanpa melihat label yang orang berikan padaku. Ah, terserah, aku memeluk Bunda dengan erat. Terima kasih Bunda, aku akan hidup dengan caraku sendiri, mendapatkan bahagia yang aku inginkan, aku dan anakku. Perkenalkan, saya Tasya, ucapku memperkenalkan diri. Aku tidak salah, hanya saja mengambil panggalan nama akhirku. Semoga saja di tempat ini tidak ada luka yang terukir. Hanya akan ada tawa dan bahagia yang tercipta selamanya. Semoga.